Adanya senjata pemusnah massal yang dikembangin sama Irak, yang jadi alasan mereka nyerang Irak, itu ternyata If President Bush believes that the U.S. can go to war at any time, can our government raise if another country chose to do the same thing? negara Amerika secara sepihak ngelucutin militer Irak loh. Dampaknya jadi sedunia yang ngerasain. Kita bahas Timur Tengah lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu perang di Timur Tengah yang bisa dibilang ternyata tuh ngasih banyak pengaruh ke dunia. Termasuk berimbas ke kondisi geopolitik dunia saat ini. Dan lagi-lagi di sini biang keroknya siapa lagi kalau bukan Amri. Ya jadi gue tuh mau bahas perang Irak yang bisa dibilang ini tuh akal-akalan Amerika buat ngelawan teror, tapi endingnya malah ngebikin sel terornya itu jadi tumbuh gede banget. Jadi niatnya pengen ngeberantas, tapi malah nyuburin nih. Dan gak cuma soal pertumbuhan organisasi teror, ternyata dampak dari perang ini tuh jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan loh. Wah. Ini emang ngasih dampak apa sih perang Irak ini buat dunia? Dan gimana perang ini ngubah nasib Irak sampai saat ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana perang Irak ngasih pengaruh besar ke dunia di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal dampak segala macamnya, ini bakal lebih enak kalau kita paham dulu kenapa perang Irak ini bisa sampai terjadi. Ya, bisa dibilang perang Irak ini tuh dipicu sama peristiwa teror paling mematikan yang terjadi di Amerika. Dan apalagi kalau bukan peristiwa 11 September 2001. Peristiwa menara kembar dihantam sama pesawat. Kalau menurut Britannica, setelah Presiden George W. Bush naik jadi Presiden Amerika di tahun 2002, dia tuh mulai bikin kampanye anti-teror yang mana salah satu target utamanya adalah Al-Qaeda. Organisasi teror yang dianggap jadi dalang utama peristiwa tadi. Dan selain nargetin Al-Qaeda, Presiden Bush juga tuh waktu itu mulai ngebangun narasi buruk soal Irak. Dia nuding Irak yang waktu itu masih dipimpin sama Saddam Hussein punya hubungan dekat sama Al-Qaeda. Nah, Saddam Hussein sendiri buat negara barat, terutama Amerika, track record dia tuh emang jelek banget. Soalnya sebelumnya, Amerika tuh udah beberapa kali terlibat konflik sama Irak yang dipimpin sama Saddam Hussein. Kayak contohnya tuh waktu Perang Teluk pertama yang terjadi di tahun 1990. Waktu itu, walaupun Amerika berhasil mukul mundur Irak yang berusaha nginvasi Kuwait, tapi itu tuh nggak bikin Saddam Hussein dan partainya, Partai Ba'ath, tumbang. Dari situ terus Irak dapat sanksi ekonomi dari PBB karena udah ngelakuin persekusi ke kelompok minoritas Kurdi dan Syiah di sana. Sama juga karena Irak terbukti ngembangin senjata mematikan yang udah dilarang sama PBB. Makanya akhirnya sama PBB dikasih sanksi ekonomi tuh. Tapi ternyata peringatan dari PBB ini, sanksi dari PBB ini nggak digubris nih sama Irak nih. Yang akhirnya berujung ke serangan Amerika ke beberapa fasilitas militernya Irak di tahun 1998. Dan walaupun udah gitu, walaupun udah dikasih sanksi ekonomi sama diserang sama Amerika, tapi tetap di sini Irak nggak jiper. Yang ada, mereka malah ngebales dengan ngelarang utusan PBB yang bertugas jadi pengawas buat masuk ke teritori Irak. Jadi emang gila nih mentalnya Irak waktu itu ya, emang berani banget mereka. Dan habis itu sanksi ekonomi dari PBB tadi juga tuh nggak bertahan lama. Karena Irak berhasil ngejalin hubungan baik sama negara-negara di sekitarnya. Jadi ya emang sengeri itu ya Irak dulu ya. Sanksi PBB aja nggak ngaruh loh. Nah setelah tuduhan yang dilayangkan Bush di tahun 2002 tadi, masih menurut Britannica, Irak tuh di situ sebenarnya udah kelihatan mau nerima resolusi PBB terkait senjata pemusnah massal. Dan mereka juga udah ngizinin pengawas PBB buat masuk ke Irak lagi. Terus beberapa negara juga kayak Jerman sama Prancis, mereka juga tuh udah ngasih kelonggaran waktu ke Irak buat sepenuhnya matuhin resolusi PBB tadi. Sama mereka juga ngejanjiin bakal kerjasama sama Irak. Jadi waktu itu kelihatannya tuh kayak, wah ini udah mulai ademan nih. Tapi ketika semua orang nyangka ini udah mulai adem, tiba-tiba aja di tanggal 17 Maret 2003, George Bush ngeluarin statement yang bilang kalau upaya diplomatik sama Irak tuh udah nggak dilanjutin. Dan dia juga ngultimatum Saddam Hussein buat segera ninggalin Irak dalam waktu 48 jam ke depan. Jadi waktu itu selain dituduh punya hubungan sama Al-Qaeda, Amerika juga tuh nuduh Irak lagi ngembangin senjata pemusnah massal. Yang mana itu ngelanggar resolusi PBB pastinya. Tapi ini berasa aneh nggak sih? Ya jadi di saat negara-negara lain mulai percaya sama Irak, di saat negara-negara lain mulai, oh iya nih ternyata Irak bener nih, mereka nggak ngembangin senjata beginian, di saat yang lainnya gitu. Ini tiba-tiba Amerika ninggi sendiri, mereka nuduh sendiri, mereka yakin sendiri kalau di Irak tuh ada senjata pemusnah massal. Makanya waktu itu keputusan Amerika dan tuduhan-tuduhan Amerika ini juga tuh ditentang sama beberapa negara Eropa. Kayak misalnya sama Jerman sama Prancis yang tadi udah ngejalin kerjasama sama Irak. Tapi ya namanya Amerika kan ditentang sana-sini ya nggak ngaruh dong, tetap hajar terus dong, udah dong. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing.
For their own safety, all foreign nationals, including journalists and inspectors, should leave Iraq immediately. Dan bener aja, setelah ultimatum Amerika nggak digubris sama Saddam Hussein, di tanggal 20 Maret 2003 pagi, Amerika yang dibantu sama Inggris, mereka mulai ngeluncurin invasi ke Irak. Mereka ngeluncurin bom-bom berpemandu ke arah fasilitas pemerintahan dan fasilitas militernya Irak, khususnya di ibu kota Baghdad. Di sini, salah satu lokasi yang jadi sasaran Amerika waktu itu adalah lokasi yang diduga kuat sebagai bunker yang dipakai Saddam Hussein dan pejabatnya buat sembunyi. Nah, gara-gara ini sebenarnya ada kekhawatiran pasukan Irak tuh bakal ngelancarin operasi bumi hangus. Ada kekhawatiran pasukan Irak tuh bakal ngancurin fasilitas-fasilitas Irak sendiri buat ngehambat Amerika. Tapi ternyata kenyataannya militer Irak sendiri tuh malah hampir nggak ngasih serangan balasan apapun ke Amerika dan sekutunya. Kalaupun ada serangan balasan, itu skalanya tuh bener-bener nggak sebanding sama skala serangan Amerika ke Irak. Malah perlawanan paling intensnya tuh justru dilakukan sama kelompok paramiliter pro Saddam Hussein dan Partai Ba'ath, khususnya di wilayah selatan Irak. Ya, jadi perlawanan intensnya tuh malah dari paramiliter, bukan dari militer resminya Irak. Dan itu pun perlawanan yang mereka lakuin, itu cenderung sporadis dan nggak terorganisir dengan baik. Jadi ya dari sini aja kelihatan banget nih ya ketimpangan kekuatannya ya. Dan ya bisa kita tebak lah, akhirnya Amerika sukses ngalahin kelompok paramiliter simpatisan Saddam Hussein ini. Dan terus dalam kurun waktu 6 bulan, Saddam Hussein yang merupakan target utama dari invasi ini, dia akhirnya berhasil ditangkap. Setelah sebelumnya, 2 orang anaknya, Uday sama Qusay Hussein, tewas dalam baku tembak sama militer Amerika. Terus dari sini pemerintahan kemudian diambil alih sama kelompok yang disetujuin sama Amerika. Dan Saddam Hussein sendiri, akhirnya dia dieksekusi di tahun 2006 atas tuduhan kejahatan manusia. Akhirnya dia dieksekusi 3 tahun setelah dia ditangkap. Nah, parahnya di sini, tuduhan Amerika soal adanya senjata pemusnah massal yang dikembangin sama Irak, yang jadi alasan mereka nyerang Irak, itu ternyata beneran gak terbukti sama sekali loh. Nah, kan? Iraknya udah ancur-ancuran, Saddam Husseinnya udah kelar, senjata pemusnah massalnya ternyata emang nggak ada. Amrik. In 2003, the U.S. and a handful of allies invaded Iraq to get rid of Saddam Hussein on the premise that he had Weapons of mass destruction. Well, that turned out not to be true. Nah, harusnya setelah Saddam Hussein yang jadi target utamanya Amerika udah ditangkap dan dieksekusi, harusnya masalah kelar dong. Iya dong, harusnya gitu dong. Tapi kenyataannya ternyata nggak gitu. Kalau menurut Council for Foreign Relations disebut, sekitar 2 bulan setelah Amerika dan koalisinya memulai invasi di Irak, abis itu, Kepala Otoritas Sementara Koalisi Irak, L. Paul Bremer III, dia tuh malah nandatanganin perintah buat ngebubarin tentara Irak. Lu bayangin deh, tentara loh yang jadi kekuatan pertahanan utama sebuah negara loh, justru dibubarin sepihak sama Amerika. Ini apa-apaan coba? Dan jelas ini ngasih dampak yang gede banget nih ke berlanjutnya perang. Kalau menurut AJ+, dibubarinnya militer Irak ini tuh ngebikin pertahanan Irak jadi kosong dan rentan disusupi kekuatan dari luar. Dan bener aja, kekosongan ini tuh akhirnya ngebikin kelompok teror yang harusnya bisa ditekan sama militer Irak jadi bisa masuk dengan mudah. Termasuk di sini Al-Qaeda. Iya, jadi sebelum invasi Amerika berlangsung, sebenarnya Al-Qaeda tuh belum eksis di Irak. Tapi terus karena militer yang harusnya jadi ujung tombak pertahanan Irak ini malah dilucutin sama Amerika, ya udah jadi malah masuk deh tuh kelompok-kelompok modelan Al-Qaeda ini ke Irak. Apalagi waktu itu kondisi masyarakat Irak sendiri kan cukup memprihatinkan gara-gara dapat serangan dari Amerika. Dan Al-Qaeda mereka manfaatin situasi ini. Al-Qaeda tuh jadi kayak punya semacam alasan kuat itu. Mereka tuh jadi kayak, hei rakyat Irak, ini kita melawan musuh yang sama loh. Kita sama-sama dirugikan sama Amerika loh. Mending kita joinan kali. Dari situ banyak deh yang tertarik. Banyak deh tuh yang join. Malah jadi mekar tuh Al-Qaeda di Irak setelah dikuasain sama Amerika. US occupation did not provide is security, right? The US dismantled the army, dismantled the police, and did not put in place a functioning system. إنه سوف يجعل العراق جنة بعد سقوط النظام. لكن العكس ما شفناه يعني. Dan kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, sama Saddam Hussein, mereka tuh punya kesamaan loh. Kesamaan apa tuh? Sama-sama pernah jadi sekutunya Amerika buat merangin pengaruh Soviet di Timur Tengah. Nah,
Dan ya udah, akhirnya ya tadi Al-Qaeda jadi berkembang di Irak karena militer Irak dibubarin sama Amerika. Dan hasilnya, operasi yang harusnya bisa kelar setelah Saddam Hussein ditangkap di akhir tahun 2003, itu malah jadi makin panjang dan runyam karena kelompok teror makin menyusup ke masyarakat Irak dan terus-terusan ngelawan Amerika. Bahkan endingnya, invasi Amerika di Irak tuh baru sepenuhnya berakhir di tahun 2011. Berapa tahun tuh berarti tuh? 2011 kurang 2003. Ya 7-8 tahunan lah berarti. Dari yang tadinya cuma 6 bulan doang loh. 6 bulan bisa kelar loh tadinya loh. Dan ya ini jelas mengakibatkan banyak kerugian buat masyarakat Irak ya. Jadi walaupun angkanya nggak diketahui dengan pasti, tapi dari beberapa sumber, termasuk dari data yang bocor di Wikileaks, disebut total korban sipil dari invasi Amerika ke Irak tuh diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa. Terus dari sisi Amerika juga diperkirakan ada lebih dari 4.000 tentara yang tewas dan lebih dari 10.000 tentara ngalamin luka-luka. Jadi ya dari pihak Amerikanya sendiri sebenarnya korbannya mereka juga nggak sedikit ya. Jadi ya definisi mempersulit hidup sendiri tuh ya kayak gini. Ini sekali lagi deh nih. Amrik. Nah, kelompok teror yang tumbuh subur di Irak akibat nggak ada militer tadi, mereka tuh kemudian berevolusi jadi ISIS. Bahkan ini Presiden Amerika setelah George Bush, Barack Obama, dia bahkan ngakuin kalau ISIS itu lahir sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari invasi Amerika ke Irak. Dan kehadiran ISIS ini tuh dampaknya gede banget loh buat Irak loh. Irak soalnya bener-bener jadi terpecah tuh. Kenapa jadi terpecah? Soalnya kelompok-kelompok minoritas Irak, khususnya kelompok Syiah di Irak, mereka tuh jadi salah satu target serangannya ISIS yang ngebikin kestabilan dalam negeri Irak jadi makin goyang. Dan ya kayak namanya, ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Jadi ya ISIS ini tuh nggak cuma eksis di Irak ya, mereka juga berkembang di Syria, mereka juga berkembang di Suriah. Dan mereka nih bener-bener jadi momok yang menakutkan di Timur Tengah. Dan bahkan di dunia kan. Ya, gue yakin lu udah pada tahu lah kalau sel-sel ISIS ini tuh kan emang nyebar ke seluruh dunia ya. Dan anggotanya tuh banyak meluncurin aksi teror ke berbagai negara. Termasuk di sini, Indonesia. Kayak misalnya aksi teror bom di Jakarta di tahun 2016 deh. Itu kan pelakunya kan terafiliasi sama ISIS kan. Tapi ya ini gila sih. Gara-gara Amerika secara sepihak ngelucutin militer Irak loh. Dampaknya jadi sedunia yang ngerasain. Kampret. And they included ISIS at one point controlling not just 40% of Iraq, but about a third of neighboring Syria as well. During the mid-2010s, the group was constantly in the headlines as it killed thousands and thousands of people, not just in Iraq and Syria, but also in Yemen, Saudi Arabia, Kuwait, Bangladesh, Egypt, Libya, Tunisia, France, Turkey, Belgium, Indonesia, Russia, Afghanistan, Pakistan, Jordan, Germany, Somalia, the UK, Iran, the Philippines, Spain, Algeria, the United States, Nigeria, Sri Lanka. Oh iya, selain dampak tadi, invasi Amerika ke Irak ini juga tuh ternyata ngasih keuntungan yang gede banget buat salah satu musuh besarnya Amerika. Musuh besar yang namanya Iran. Kenapa Iran jadi untung? Jadi gini, Irak khususnya di era Saddam Hussein, mereka tuh kan jadi musuh besarnya Iran ya. Irak tuh jadi kekuatan yang mampu menekan dominasi Iran. Makanya dulu kan sempat pecah tuh kan perang Irak-Iran kan. Dan di saat bersamaan, selain berseteru sama Irak, Iran juga tuh udah lama bermasalah sama Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan. Nah makanya invasi Amerika ke Irak dan invasi sebelumnya ke Afghanistan, itu tuh secara nggak langsung ngebantu Iran ngurangin musuh mereka kan berarti. Iraknya hancur, Al-Qaeda di Afghanistan juga hancur. Ini jackpot nih Iran nih jatuhnya nih. Apalagi di eranya Saddam Hussein, Iran tuh kan secara aktif kan suka ngasih backingan ke kelompok-kelompok yang kontra sama rezim Saddam Hussein kan. Dan akhirnya setelah Saddam Hussein lengser, partai-partai Irak yang aktif dibackingin sama Iran, mereka tuh jadi lebih populer dan bahkan bisa ngedudukin tampuk kekuasaan tertinggi Irak loh. Dan berkat itu bahkan Irak tuh jadi makin bergantung sama Iran dan akhirnya yang diuntungin di sini ya Iran. Ya jatuhnya emang beneran dapat jackpot banget sih ini Iran nih. Today, posters of Iranian leaders hang all over Iraqi cities. Iranian commerce dominates the Iraqi market. And Iraq's security forces include powerful militias that are trained, supported, and sometimes even led by Iranians. Dan di sisi Amerika, selain dampak kebanyaknya tentara yang gugur, perang ini juga tuh ngasih dampak lain yang nggak kalah besar. Dampak apa tuh? Ini kita mulai dari dampak politiknya dulu deh. Jadi George Bush yang di awal invasi Irak dia tuh jadi sosok yang paling populer dan dominan di politik Amerika. Seiring invasinya berjalan dan ternyata banyak yang ngaconya, gara-gara itu popularitas dia juga tuh merosot tajam
tajam di akhir masa kepemimpinannya. Bahkan terus kesalahan George Bush buat invasi Irak ini juga dimanfaatin sama lawan-lawan politik dia. Bener-bener menolak gaya perang ala George Bush tuh jadi alat kampanye yang efektif banget. Dan terbukti itu berhasil ngebikin Obama dan bahkan Trump naik jadi presiden. Terus dari sisi militer juga, setelah banyaknya kontroversi terkait invasinya ke Irak, militer Amerika tuh jadi beradaptasi dalam siasat perang nih. Jadi kalau dulunya Amerika tuh suka jor-joran kalau urusan perang, kirim sekian ribu pasukan, kirim tank, kirim kapal perang, kirim pesawat segala macam. Nah, setelah dampak yang mereka terima di Irak, mereka tuh jadi cenderung aktif berperang dengan cara yang apa ya? Ya, bisa dibilang aktif berperang dengan cara yang lebih halus lah. Jadi kayak sekarang kalau berperang, Amerika tuh jadi lebih sering ngirim persenjataan jarak jauh, kayak ngirim drone atau rudal gitu. Jadi kehadiran mereka tuh secara langsung lebih dikit, tapi secara nggak langsung pengaruh mereka tuh jadi makin luas. Dan kayak yang kita tahu, sekarang gaya perang kayak gini tuh kan lebih populer ya, dan sayangnya malah mengakibatkan efek yang lebih parah. Ya, kita lihat aja tuh Gaza tuh kayak apa tuh. Jadi ya bener, iya emang keselamatan tentara tuh bisa jadi lebih terjamin. Tapi di sisi lain, dampak kerusakan dari perang semacam ini tuh ternyata bisa jauh lebih mematikan buat masyarakat sipil. Soalnya karena udah nggak perlu nerjunin tentara secara langsung, ngirim serangan pakai rudal atau drone tuh kan jadi lebih mudah buat dilakukan ya. Karena resikonya buat militer tuh ya rendah banget. Tapi efek negatifnya gara-gara ini jadi nggak perlu banyak pertimbangan lagi tuh kalau mau ngeluncurin serangan. Kalau dulu kan kalau mau nyerang kan masih mikirin, wah ntar tentara kita jadi korban nggak ya? Ntar ya apa banyak lah pertimbangannya kan. Nah kalau sekarang enggak tuh, pakai drone aja udah santai, serang udah, musuh mati semua, kitanya aman. Sekarang jadi gitu kan. Dan masih soal Amerika, PBB sendiri, mereka tuh sebenarnya udah ngeluarin statement kalau invasi Amerika ke Irak tuh merupakan perang ilegal yang nggak sesuai sama ketentuan PBB. Apalagi kan alasan-alasan yang dipakai sama Amerika buat invasi Irak tuh ternyata nggak terbukti kan. Kayak misalnya ya soal senjata pemusnah massal tadi aja tuh. Ternyata nggak pernah ditemuin kan tuh senjata pemusnah massalnya. Ternyata nggak ada sama sekali. Tapi ya walaupun udah diperingatkan sama PBB, Amerika tuh waktu itu cenderung nggak peduli. Mereka lanjut tuh terus invasi waktu itu. Nah, sikap Amerika yang nggak peduli sama peringatan inilah yang kemudian jadi semacam pemicu sikap serupa yang diambil sama pemimpin-pemimpin negara lain. Kayak misalnya contohnya Rusia deh. Karena walaupun udah banyak negara yang nentang aksi Rusia ke Ukraina, bahkan PBB juga udah ngasih peringatan, tapi di sini Rusia tuh kan tetap aja melakukan serangan-serangan ke Ukraina. Karena ya mungkin mereka mikirnya Amerika dulu aja boleh, masa kita nggak boleh? Makanya jangan heran kalau sekarang banyak pemimpin negara yang kesannya acuh sama peringatan PBB. Soalnya ya tadi, Amerika aja waktu nyerang Irak mereka bisa kok nggak peduli dan nggak dapat sanksi yang serius. Masa negara lain nggak boleh kayak gitu juga? Nggak adil dong. Ini 3 kali dan gue sebut nih. Nggak apa-apa deh ya, sekali lagi deh ya. Amrik. The problem with acting like you're above the law is that it gives others an excuse to break the rules as well. If President Bush believes that the U.S. can go to war at any time against any nation, what moral or legal obligation could our government raise if another country chose to do the same thing? Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang perang Irak yang ternyata sangat mengubah dunia. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti